Saya sudah berkali-kali, biarlah saya yang sesat, Anda jangan ikut. Niku tanggapan kula. Jadi kula mboten muring-muring, kula mboten napa-napa. Karena saya selama ini tidak pernah mengajarkan. Nah, orang yang datang ke sini itulah yang kepengen belajar malahan. Sugeng Sonten Pak Darno Rahayu. Sugeng Sonten Rahayu. Bagaimana tanggapan Pak Darno terkait komen dari teman-teman yang mengatakan bahwa ajaran Pak Darno ini sesat? Sebelumnya selamat sore guys, Sugeng Pinanggih, Sugeng Rahayu, senambi mersani atau mendengarkan channel Suryo Alam dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat dan diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang melimpah. Siap. Atau menanggapi pertanyaan tadi, saya bersyukur. Saya tidak marah. Karena saya tidak pernah mengajarkan. Kalaupun nggak boleh mengikuti ajaran saya, kapan saya mengajarkan? Saya kan mengomongkan isi hati dan perasaan saya sendiri. Saya juga nggak pernah ngomong ini harus diikuti dan ikutlah saya supaya kamu benar. Tidak pernah. Tapi kalau saya ngajak waras, dalam arti waras ya ambillah manfaat jikalau baik. Kalau mau diikuti monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Jadi bagi yang komen yang rasanya tidak cocok dan rasanya kurang pas, saya sudah berkali-kali, biarlah saya yang sesat, Anda jangan ikut. Niku tanggapan kula. Jadi kula mboten muring-muring, kula mboten napa-napa. Karena saya selama ini tidak pernah mengajarkan. Nah, orang yang datang ke sini itulah yang kepengen belajar malahan. Kalau saya mengajarkan artinya saya itu cari murid. Atau ada yang komen katanya, apakah punya padepokan, apakah punya pondok? Saya tidak punya padepokan dan tidak punya pondok. Bahkan rumah saya sendiri ya rumah seperti inilah. Jadi mohon maaf kalau ada yang kurang pas ya, lalu merasa apa yang saya sampaikan sesat. Setiap orang itu mempunyai pilihan ya, karena hidup adalah pilihan, hidup bukan tujuan ya, pilihan saya seperti ini, pilihan saya ini yang saya anggap benar. Walaupun begitu saya tidak pernah memaksa orang harus ikut dan tidak pernah memaksa orang harus mengikuti ajaran saya. Karena yang ditanyakan tentang Jawa, saya menyampaikan tentang kepercayaan Jawa itu sendiri. Jadi kalau sudah mengatakan bahwa ajaran saya sesat, berarti dia bukan orang Jawa. Karena kalau orang Jawa kok tentang ajaran Jawa itu dianggap sesat, berarti orang Jawa semua sesat. Nah, apakah sudah bertanggung jawab dengan ucapan itu kira-kira? Kalau sudah orang Jawa sesat, berarti alam ini juga sesat. Terus mereka hidup di mana? Karena adanya Jawa ini ya karena bersamaan dengan Kapitayan, dengan ilmu para leluhur yang dulu pernah diajarkan. Ternyata kalau orang Jawa itu dianggap sesat dari zaman dulu, dari zaman penjajahan, baik penjajahan fisik maupun penjajahan moral. Nyatanya sesatnya orang Jawa ya nggak ada laknat, nggak ada apa. Karena sesat itu artinya orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Padahal yang saya sampaikan selalu ingatlah pada Tuhan dan selalulah mengabekti pada Tuhan supaya kita selalu dapat berkahnya Tuhan dan berkahnya alam ini. Gitu. Niku Mas. Sebetulnya menurut pemahaman orang Jawa yang dinamakan sesat, orang sesat itu seperti apa Pak Darno? Dan sampai kemarin saya itu
ikut-ikutan mengambil bahasa dari luar atau kafir. Ya. Kafir sendiri kan entah artinya itu apa enggak, tapi kan kebanyakan orang kafir itu orang yang tertutup. Ya, tertutup artinya sesat. Kan. Ya, tertutup ya dimaksud tertutup apa ya? Tertutup mata batinnya karena dia tidak bisa membaca alam ini dan tidak bisa membaca dirinya sendiri. Sehingga karena tidak bisa membaca alam dan tidak bisa membaca dirinya sendiri, maka dengan angan-angannya itulah dianggap benar. Nah, itulah menurut saya ya itulah orang-orang sesat. Karena kita itu hidup nggak sendiri. Kita itu bermasyarakat, beragam budaya, beragam agama, beragam pilihan, dan lain sebagainya. Kalaupun saya itu kadang-kadang menyenggol dari ajaran-ajaran agama, kebanyakan agama itu sendiri kan mengawali, ngawali supaya kita itu marah kadang-kadang. Sudah berapa lama, sudah berapa tahun orang Jawa budayanya, perilakunya direndah-rendahkan, dihina-hina. Orang Jawa adakah yang melawan? Kan nggak ada. Nah, saya sebagai orang Jawa yang melestarikan budaya itu, kalaupun saya sedikit tidak terima ya wajar, wong ini budaya kita dan ini negeri kita sendiri. Masa kita yang punya rumah terus tiba-tiba rumah ditempati orang dan kita diperbudak oleh orang yang menempati itu, masa kita mau diam? Apalagi diinjak-injak, Pak. Nah, apalagi diinjak-injak, apalagi direndah-rendahkan, dihina-hina. Apakah pernah ada orang Jawa itu mengawali atau memulainya? Terus orang Jawa itu merusak tempat-tempat ibadah orang yang beragama lain? Kan nggak pernah. Tapi kalau orang yang beragama lain di sini, coba tingkahnya. Ada orang Jawa yang pakai sesaji ditendangi. Betul. Ya, ada orang Jawa yang pakai sesaji di sawah mau berkebun, mau panen, dikafir-kafirkan. Masa kita itu harus diam? Kan tidak harus begitu. Apakah kita nggak boleh ngomong kira-kira? Kita ini orang Nusantara asli, orang Jawa yang sudah berkapitayan. Terus kita itu diolok-olok seolah-olah kita itu orang yang tidak beragama, orang yang tidak tahu kebenaran. Terus kalau kita itu ngomong, kita dianggap sesat, dianggap orang yang tidak beragama, karena agama satu-satunya, kepercayaan satu-satunya yang benar adalah agama dari luar. Nah, kita ya punya hak kok. Kita punya hak. Sama-sama itu hanya pencari pembenaran, tapi bukan itulah kebenaran. Sebenarnya begitu. Karena kebenaran itu mutlak milik Tuhan. Kebenaran itu mutlak milik Allah. Tapi ya wajar lah namanya orangnya. Bahkan kemarin sudah saya contohi. Dikala ada orang buta 3, ditunjukkan salah satu binatang yang saya buat contoh kemarin adalah gajah. Ya. Di saat dia memegang ekor, dia kukuh dan kekeh mengatakan bahwa gajah itu seperti cacing. Yang satunya lagi, karena dia tidak tahu keseluruhan dari gajah, dia memegang kakinya, dia kukuh dan kekeh mengatakan bahwa gajah itu seperti bumbung atau seperti paralon. Yang satunya lagi, karena dia buta dan tidak tahu keseluruhan dari gajah, pas waktu ditunjukkan gajah dia memegang pada telinganya, maka mengatakan bahwa gajah itu seperti kipas atau seperti ilir. Makanya saya contohkan, apakah orang 3 ini salah? Tidak. Semuanya benar, Pak. Semuanya benar karena sesuai dengan apa yang dipegang. Tapi gajah yang dimaksud bukan gajah yang keseluruhan. Gitu loh. Ternyata gajah pakai mata, pakai lubang anus,
pakai kelamin dan lain sebagainya. Tapi di saat ada orang yang mengatakan bahwa gajah itu punya kelamin, bagi orang yang memegang ekor, ya tetap orang yang mengatakan gajah pakai kelamin, ya dianggaplah orang itu sesat. Di saat orang yang memegang kepala dan kebetulan pas yang dipegang telinganya, ada yang membicarakan bahwa gajah itu ada perut, di dalam perut ada usus. Usus adalah untuk alat pencernaan makanan dan lain sebagainya. Ya sama, bagi yang memegang telinga itu tadi ya dianggaplah orang yang membicarakan gajah tentang perut, tentang usus dan tentang pencernaan, ya dianggaplah sesat atau kafir. Gitu. Makanya kalau ada orang yang ngomong sesat dan lain sebagainya, saya itu senyum dan ketawa. Makanya saya nggak akan marah. Ya sesuai dengan pengetahuan mereka lah. Menganggap benar. Ya sudah. Makanya pertahankan kebenaranmu. Jangan pernah ngikuti saya. Biar nggak ikut sesat. Biar nggak ikut sesat. Biarlah saya sendiri yang sesat. Urusan saya dengan Tuhan. Bukan urusan saya dengan kamu yang ngomong sesat. Gitu loh. Kalau kamu ngomong sesat dan lain sebagainya, itu saya kasihan. Kenapa kesesatanmu kamu pelihara? Gitu. Nah, sekarang ini kan banyak juga, Pak, orang-orang itu berpaham ateis gitu, agnostik. Apakah dengan berpindahnya mereka ke paham ateis, agnostis itu merupakan salah satu bukti ketidakpercayaan mereka terhadap suatu agama, Pak? Menurut panjenengan pripun? Di antaranya begitu. Ya karena begini. Sebenarnya orang itu sudah, kalau sesuai dengan ajaran agama yang waktu-waktu dulu diajarkan oleh para wali, nyatanya agama itu tenang, betul, damai, nggak ada gontok-gontokan dan lain sebagainya, nggak ada saling mencela, nggak ada pemimpin-pemimpin agama itu yang mengajari kita itu misoi, nggak ada pemimpin-pemimpin agama itu yang ngajari kita itu bertengkar. Tapi setelah ditinggalkan para wali dan diteruskan para orang yang berilmu yang model zaman sekarang, ternyata kepercayaan yang diikuti selama ini dengan munculnya para pendakwah-pendakwah yang baru, kok makalah semakin kesini malah semakin keruh, malah semakin kesini malah semakin gak nyaman. Nah dari situlah kadang-kadang orang itu berpikir, dengan berpikir itu kok rasanya begini ya, padahal yang saya cari itu ketenangan. Tentang bagaimana saya berspirit dengan Tuhan yang baik. Tapi kenapa kok ajarannya yang baru-baru ini malah semakin banyak mengajari kita itu untuk tidak percaya dengan orang lain, mengajari kita itu semakin mengajak kita itu menyalahkan, bahkan sampai ada ajaran yang untuk memusuhi pemimpin. Betul. Sama-sama satu akidah, tapi kalau akidah itu mempunyai pendapat lain, kita diajari pula tidak harus percaya. Dengan tuduhan yang kafir, yang murtad, dan lain sebagainya. Jadi orang-orang penganut itu kenapa sekarang itu ateis? Ya mungkin agama yang dianut selama ini damai, tenang, dan lain sebagainya. Kok kesini malah kacau, malah kisruh. Nggak sesuai dengan harapan, gitu Pak. Akhirnya kan terus saya itu harus mengikuti yang mana? Siapa yang harus dipercaya? Nah, makanya yang saya sesalkan tuh bawa kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya. Karena mayoritas orang-orang yang begitu itu pemeluk agama Islam. Marilah kita kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu Islam rahmatan lil alamin, yang kita itu mempunyai tata krama sopan santun, andap asor, asio marang sepodo-podo. Tidak harus satu kelompok yang kita asih, tapi alam ini loh. Cobalah diajarkan sesuai dengan syariat Islam yang sebenarnya, supaya kita itu kembali pada zaman-zaman terdahulu, zaman yang penuh dengan kasih sayang, kita tidak ada perbedaan, kita saling asah, asih, dan asuh.